Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Saiful Qodar dengan NPM 0620121304, program studi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi analisa SBO. Oke, kita masuk pada bagian pertama, yaitu analisis dan perancangan perangkat lunak. Pada pengertian perangkat lunak, pada perangkat lunak pertama, yaitu menurut Pressman tahun 2015, software itu adalah instruksi komputer dan struktur data, di mana data akan dimanipulasi agar menjadi informasi, dan yang ketiga adalah instruksi informasi berupa hard copy dan virtual form penjelasan operasinya. Di software ini dia akan manipulasi kan menjadi informasi. Biasanya kan kalau komputer bahasanya pakai bahasa biner 0101. Nah, ntar akan ditampilkan menjadi suatu tulisan ataupun gambar. Pengertian kedua yaitu perangkat lunak yang diciptakan tidak terlepas dari proses pembuatannya yang memenuhi kaidah keilmuan yang sering kita sebut sebagai rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Dalam membuat suatu perangkat lunak, kita harus melewati software proses. Software proses adalah rangkaian alur yang memuat suatu perangkat lunak. Jadi ada prosesnya dalam suatu si alur tersebut. Selanjutnya, adapun software proses dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, perencanaan, planning, pembangunan, developing, evaluasi, evaluating, evolusi, evolving. Jadi dari 4 tersebut maksudnya apa? Planning. Planning dalam artian kita dalam membuat suatu software, kita harus direncanakan apa yang kita inginkan. Antara manajer, antara marketing, atau maupun antara user. Gitu. Nah, developing ini kayak pembangunannya. Baik dari database-nya, OML-nya, maupun programmernya. Seperti apa? Dan evaluasi. Nah, evaluasi ini biasanya ada tim tester yang akan testing aplikasi tersebut dan evolusi. Paradigma berorientasi atau OPP. Paradigma berorientasi Object Oriented Principle tahun 2007. Itu ada beberapa. Yang pertama, abstraction, yaitu aspek yang memberikan pandangan menyeluruh dari sistem di mana mengesampingkan detail, baik ke atas makin tinggi tingkat abstraknya. Yang kedua, encapsulation, authorization component, menyembunyikan detail implementasi untuk setiap objek yang ingin relasi dengan dia, maka itu tugas mereka. Modularity, membagi sistem yang kompleks menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dikelola dengan mudah. Nah, hierarki, membagi level abstraksi dari suatu sistem ke dalam suatu struktur tree. Makin ke atas, makin tinggi abstraknya, makin ke bawah, makin rendah tingkat abstraknya sehingga dapat diimplementasikan secara nyata dalam bentuk sistem utuh. Object Oriented Programming Principle terdiri dari class, object, encapsulation, inheritance. Object-oriented programming principle terdiri dari class, object, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Terdapat lima atribut kompleksitas sistem. Yang pertama, hierarchy struktur pohon. Maka sistem akan berinteraksi dengan sistem yang lainnya, dan subsistem yang lain akan berinteraksi dengan subsistem lainnya. Jadi kalau kayak sistem pohon itu teringat suatu contoh adalah suatu bisnis ya. Jadi kayak misalkan dia akan berinteraksi, misalkan si kepala memberikan instruksi, atau misalkan di kantor si kepala memberikan instruksi ke bawah. Nah, tadi si kepala satu memberikan instruksi ke sub bidang, kepala bidang, terus dia akan
interaksi dengan satu sama lain, sistem satu sama lain. Nah, relatif primitif, pemilihan komponen dasar dari suatu sistem dapat dinilai dari nilai abstraknya. Jadi suatu objek paling dasar, makin rendah abstraksinya, makin implementable dia. Nilai subsistem yang berbeda-beda. Terus yang selanjutnya, separation of concern. Setiap sistem memiliki hierarki dan komposisi dipecah beberapa bagian. Makin ke bawah, makin intable. Common pattern. Sistem yang kompleks berasal dari subsistem yang kecil dan memiliki pola yang sama. Stable intermediate form. Perangkat lunak yang dibentuk adalah bentuk yang baku. Karena perangkat lunak sejatinya tidak berevolusi. Maka dari itu, semakin bagus bentuk dari suatu sistem, ia akan berevolusi dengan mudah. Software design element. Software design element terdiri dari nation, proses, dan tools. Nation itu yang dimana bahasa yang digunakan dalam pemodelan untuk membuat suatu software. Proses, aktivitas yang dilakukan selama memodelkan perangkat lunak. Serta tools. Tools ini alat bantu apa yang akan digunakan gitu kan untuk memodelkan suatu perangkat lunak sehingga ada kesalahan atau error itu dapat terlihat dengan jelas dan dapat diperbaiki dengan mudah. Selanjutnya adalah rekrutmen gathering atau kebutuhan. Rekrutmen adalah tujuan atau sebuah gagasan yang harus diwujudkan dalam sebuah software. Next. Definisi kedua adalah suatu sistem yang diusulkan, yang disetujui semua stakeholder harus dibuat dengan benar, agar masalah customer dapat dipecahkan secara baik dan memadai. Baik itu informasi yang secara singkat dan ringkas, mengatakan sesuatu tentang sistem, dan semua pemangku kepentingan telah sepakat bahwa itu sah atau valid. Jadi, dalam membuat suatu rekrutmen ini, kita membuat sistem yang diusulkan, jadi kita harus kerjasama dengan stakeholder agar suatu masalah dalam customer bisa terpecahkan secara baik. Menurut IEEE adalah rekrutmen adalah suatu kondisi atau kemampuan yang diperlukan oleh user untuk menyelesaikan dan mencapai tujuan mereka yang inginkan. Jadi, menurut IEEE ini adalah rekrutmen suatu kondisi atau kemampuan yang diperlukan oleh user dalam menyelesaikan suatu tujuan yang mereka inginkan. Rekrutmen yang bagus itu seperti apa? Dalam membangun suatu proyek, itu pasti ada gagal, ada sukses. Nah, maka dari itu, agar tidak terjadi kegagalan, pertama kita dalam membuat suatu proyek tidak ambigu dalam pembuatannya. Jadi kayak nggak terlalu general, tapi harus terpelosok, harus tertuju. Tujuannya kemana nih dalam membuat suatu proyek. Terus testable-nya ada bisa diuji kemampuan dan performanya. Jadi yang benar-benar realistis, tidak bahasanya kurang realistis. Clear, artinya konsisten, singkat, simple, dan presisi. Jadi membuat suatu aplikasi itu yang dimana yang memang singkat, simple, gitu kan, tidak bertele-tele dan ribet. Nah, correct adalah rekrutmen yang harus benar dan tidak ada unsur pribadi dan kepentingan lainnya. Jadi maksudnya adalah dalam suatu project, dalam kita membuat suatu project, kita harus dimana tidak mencampur adukan kepentingan lainnya ataupun urusan pribadi. Dimana ya project, usaha, bisnis, tidak ada kepentingan pribadi maupun kepentingan sara. Nah, selanjutnya perangkat lunak ini realistis, yaitu bisa diwujudkan, jangan sampai tidak realistis. Jadi kembali ke clear yang tadi, clear dengan realistis itu sebenarnya sama menurut saya pribadi karena udah masih clear itu membuat perangkat lunak itu sesimpel mungkin, dan kalau realistis ini ya benar-benar realistis, ada bisa digunakan, tidak halu gitu kalau anak sekarang. Nah, rekrutmen ini harus diimplementasikan, diwujudkan dan sesuai dengan tenggat waktu. Biasanya kalau kita membuat suatu aplikasi atau project, itu waktu. Misalkan membuat suatu aplikasi perkuliahan. Biasanya yang rame-rame ini mahasiswa yang kurang. Jadi calo 2 minggu, seminggu, bisa Kak bikin aplikasi tersebut. Gitu.
Nah, independen. Rekrutmen ini tidak mengandung kepentingan politik maupun lainnya. Sama lah ya kayak tadi. Atomik adalah rekrutmen ini harus hingga ke hal-hal teknis. Nah, hal-hal teknis ini kita harus sampai. Jangan sampai kayak hanya kita menjelaskan. Contoh kayak misalkan ingin membuat aplikasi menghidupkan air di taman menggunakan aplikasi. Nah, itu hanya general saja, tapi kita harus teknisnya seperti apa. Kayak misalkan mungkin ada alat buat suhu tanahnya. Jadi ketika tanah itu suhunya panas, maka sanyo akan keluar gitu. Atau mungkin bisa jadi kita di-set waktunya dari aplikasi. Jam 8 sampai jam 10 air hidup. Jam 4 sampai jam 6 air hidup. Gitu. Nah, necessary itu adalah fungsi penting dalam membentuk perangkat lunak. Rekrutmen yang tidak bagus seperti apa sih? Rekrutmen seperti apa yang tidak bagus itu yang dapat mengakibatkan gagalnya proyek karena sistem analis yang gagal. Nah, biasanya sistem analis ini yang menganalisis suatu aplikasi tersebut. Terus mimpi buruk dari para tester. Nah, biasanya tester tersebut, orang-orang tester tersebut kurangnya mendalami ilmu dalam mentes perangkat lunak. Dan ketidakpuasan terhadap perangkat lunak yang tidak dihasilkan karena apa yang mereka butuhkan tidak tercapai. Ini biasanya kekurangan-kekurangan. Saya seharusnya dalam yang ketiga ini, evaluasinya adalah ketika kita ingin membuat aplikasi, kita bukan hanya berbicara dengan marketing, tapi kita harus berbicara dengan tim analisis, tim programmer. Jadi di mana dua orang ini itu saling berhubungan, saling membantu, saling berkontribusi dalam pembuatan aplikasi tersebut gitu. Rekrutmen engineering. Rekrutmen engineering adalah suatu kegiatan aktivitas dalam pembangunan perangkat lunak, mulai dari electrification, specification, analisis, manajemen, stakeholder-nya. Terus dalam membangun perangkat lunak mempunyai target secara berbeda-beda dan kerumitan yang berbeda-beda. Kebutuhan itu harus dieksekusi dan didukung oleh perangkat lunak di dunia nyata dalam melakukan rekrutmen. Ini hampir sama yang tadi. Jadi kita dalam membuat suatu perangkat lunak itu harus lengkap, specification-nya, analisisnya, manajemen stakeholder-nya, dan lain-lain. Alur rekrutmen itu terdiri dari bisnis rekrutmen. Ini biasanya kebutuhan bisnis antara manajer dengan marketing. Nah, kemudian dituangkan dalam dokumen vision dan scope. Nah, terus dituangkan kembali. Bisnis rekrutmen itu berasal dari bisnis role. Selanjutnya diturunkan ke user recruitment, yaitu kebutuhan user. Nah, user recruitment ini rekrutmen dokumen, lalu kebutuhan fungsi, yang artinya kebutuhan fungsional adalah kebutuhan fungsi dari perangkat lunaknya sendiri. 3 level rekrutmen, terdiri dari 3 level. Bisnis rekrutmen, yaitu terdiri dari manajer sebagai business net, yaitu kebutuhan bisnis, dan marketing sebagai market net, dan our product concave atau kebutuhan pasar. Nah, biasanya gini, si marketing ini atau manajer ini itu tuh kebutuhan bisnis. Nah, misalkan ini bisnis saya mau GoFood, nah makanya si manajer ini butuh namanya si GoMood. Nah, si marketing cari kebutuhan pasarnya. Misalkan kalau kita bentuk GoFood bagaimana gitu kan? GoFood misalkan yang lain lah ya selain di Gojek tapi dengan sistem yang sama seperti Gojek misalkan. Nah, kebutuhannya pasar apa gimana? Oh, mahasiswa Widya Tama makannya pada malas keluar. Nah, kita akan GoFood gitu. Nah, selanjutnya adalah user recruitment akan dieksekusi oleh bisnis analis dan product manager. Nah, selanjutnya fungsional recruitment itu didefinisikan oleh bisnis analis atau product manager dan diuji oleh developer dan tester. Nah, biasanya dari aplikasi tersebut gitu kan, si manajer pengen adanya aplikasi jual beli makan online untuk mahasiswa karena mahasiswa malas keluar misalkan. Ya udah, si marketing cari nih, bener nggak sih kebutuhan si manajer gitu kan? Nah, kebutuhan pasarnya, oh iya bener, mahasiswa Widya Tama jarang keluar. Bagaimana? Kita cari dengan kerjasama dengan
analisis, bisnis analisis, dianalisis, product manajernya, dan diuji oleh programmer atau developer dan tester di aplikasi tersebut sebelum turun ke mahasiswa. Tipe of recruitment yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Di mana fungsional ini dari sistem ini kita lihat ketika sistem akan dibutuhkan. Jadi kayak kebutuhan pemakaian untuk mendapatkan definisi kebutuhan sistem atau perangkat lunak menurut IEEE. Nah, menurut ini adalah secara fungsional kita lihat dari sistem. Nah, kalau kebutuhan non fungsional adalah lingkungan seperti apa yang kita mendukung fungsional berjalan. Untuk kebutuhan non fungsional terdiri dari produk recruitment, organization, recruitment, dan external recruitment. Cara mendapatkan kebutuhan yaitu misalnya kita pertama wawancara, kuesioner, pertemuan terbuka, membuat prototipe, observasi lapangan. Selanjutnya desain perangkat lunak. Desain perangkat lunak adalah sebagai proses tahapan untuk menjabarkan semua aspek software, baik data, arsitektur, interface, komponen yang akan dibuat, atau yang akan dibangun. Terus mengapa desain itu penting? Desain adalah tempat di mana kualitas sebuah software ditentukan. Desain menjadi sumber referensi dalam menilai kualitas sebuah software. Desain adalah satu-satunya cara merealisasikan kebutuhan customer dengan software yang dibangun. Nah, biasanya ini mengapa desain itu penting? Biasanya sebelum membuat suatu aplikasi, kita harus mendesain. Ingin seperti apa, bagaimana, tampilan, layout, fitur, dan lain-lainnya. Nah, biasanya akibat dari tidak menggunakan desain, itu sistem tidak stabil, perubahan kecil dapat membuat software gagal bekerja, sulit ditestor software-nya, kualitas software tidak dapat dinilai. Dan selanjutnya manfaat desain adalah untuk komunikasi dengan stakeholder. Biasanya hanya menggunakan gambar, stakeholder mengerti alurnya seperti apa. Sebagai bahan analisis sistem, dapat digunakan kembali untuk software dengan skala besar dan menjadi panduan dalam melakukan coding. Desain itu berfokus pada 6 area: desain abstrak, desain data, arsitektur, user interface, komponen, dan prosedur. Karakteristik desain. Desain itu mengimplementasikan semua rekrutmen yang terdapat dalam model analisis, serta mengakomodir kebutuhan customer yang implisit dan dapat dimengerti dibaca oleh programmer, tester, dan tim support, serta memberi gambaran data fungsi perilaku yang komplit dari sebuah software. Nah, prinsip desain adalah desain harus dapat dihubungkan dengan analisis, desain harus menggambarkan integrasi, kesegeraman, desain harus mengakomodir perubahan, desain harus memperhatikan kualitas, desain harus direview untuk meminimalkan error. Konsep desain perangkat lunak merupakan kriteria dasar untuk mengukur kualitas sebuah desain. Konsep desain terdiri dari modularization, itu modularisasi adalah proses mendekomposisi berkelanjutan dari sistem perangkat lunak hingga komponen berbutir halus dibuat. Selanjutnya abstraction. Abstraction adalah pandangan objek berfokus pada informasi yang relevan dengan tujuan tertentu dan mengabaikan sisa informasi. Encapsulation, coupling, cohesion, separation of interface, and implementation. Sufficiency adalah suatu desain yang sesuai dengan keinginan. Jadi mendesain tidak kurang dan tidak lebih dari keinginan user. Ya harus sesuai dengan apa yang user mau. Activity diagram. Diagram aktivitas adalah diagram yang memberikan gambaran secara visual akan suatu kegiatan atau aktivitas baik di suatu sistem, proses bisnis, workflow, dan proses lainnya. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Pada use case diagram, suatu diagram aktivitas bisa memiliki banyak aksi, diantaranya untuk menggambarkan fungsi primitif, seperti fungsi aritmatika, menggambarkan suatu aktivitas dari sistem yang akan dibangun, menggambarkan suatu aktivitas apapun selama itu berkaitan dengan pengguna tools yang tepat. Terus yang selanjutnya adalah final node, terdiri dari 2. Final node activity adalah menghentikan suatu seluruh aktivitas bila sudah mencapai final node ini. Final node flow adalah menghentikan suatu aliran saja tanpa memberhentikan seluruh aktivitas dalam aliran. Merge dan partition. Merge digunakan untuk menyatukan aliran aktivitas, namun sinkronisasi yang alami tidak harus menunggu semua aliran datang. Partition digunakan untuk membagikan kepada suatu apa atau siapa yang bertanggung jawab pada aktivitas tertentu. Fork and join node.
Fork digunakan untuk membagi aliran yang masuk menjadi beberapa aliran yang keluar. Not join digunakan untuk menggabungkan beberapa aliran yang masuk menjadi aliran atau satu aliran keluar. Fungsi activity diagram digunakan untuk melihat alur kegiatan dalam sistem. Digunakan untuk melihat paralel behavior, dapat digunakan sebagai pengganti flowchart diagram, dapat digunakan untuk menggambarkan logik algoritma. Biasanya ini activity diagram ini menggambarkan bagaimana suatu sistem ini berjalan, hanya lihat dari gambar biasanya kebanyakan orang paham. Nah, seperti ini. Contoh activity diagram. Kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram paling utama dalam UML. Kelas adalah sebuah specification yang jika diinisiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Sekuensi. Nah, sebelum masuk sekuensi kita lihat kelas diagram. Biasanya ini menjelaskan suatu objek menghasilkan objek atau aplikasi-aplikasi apa nih dalam kelas-kelas pembuatannya. Saya menggunakan kayak flowchart gitu ya, kurang lebih. Sekuensi diagram merupakan diagram penting kedua setelah kelas diagram. Sekuensi diagram menggambarkan skenario berdasarkan urutan waktu. Sekuensi diagram terdiri dari dimensi horizontal, objek-objek, dimensi vertikal, waktu. Sekuensi diagram digunakan untuk melihat kolaborasi dari objek atau komponen yang saling berinteraksi pada sistem. Istilah dalam sekuensi diagram adalah partisipan adalah objek yang berkaitan dengan sebuah urutan proses. Lifeline adalah menggambarkan daur hidup sebuah objek. Activation adalah sebuah titik waktu di mana sebuah objek mulai berpartisipasi dalam sebuah sekuensi yang ditandai dengan sebuah bar. Time adalah elemen penting dalam sekuensi diagram. Konteksnya adalah urutan bukan durasi. Di urutan dari si flowchart tersebut. Return itu biasanya kembali dalam sebuah operasi mengembalikan hasil tapi tidak boleh ditulis. Biasanya kembali itu ya kayak misalkan aplikasi, buat suatu aplikasi dalam diagramnya itu tidak aktif. Maka kayak misalkan login tidak sesuai dengan yang database, balik lagi ke login. Diagram state adalah diagram untuk menggambarkan behavior, yaitu perubahan state di suatu kelas berdasarkan event dan message yang dikirimkan dan diterima oleh kelas tersebut. State adalah abstraksi dari nilai-nilai atribut dan asosiasi dari sebuah objek. Event, pengertian event adalah spesifikasi dari sebuah kejadian tertentu, segala sesuatu yang terjadi dapat dimodelkan sebagai event. Sebuah state menunjukkan transisi antara status yang dipicu oleh stimulus tertentu. Event dibagi dua, yaitu internal event dan external event. Internal event berasal dari dan menuju ke objek pada sistem aplikasi. External event adalah event yang berasal dari aktor ke sistem atau sebaliknya. Jenis 4 event yaitu sinyal, call, spacing of time, change in state. Sinyal adalah event yang merepresentasikan spesifikasi dari stimulus asinkronus yang dikomunikasikan antara objek yang dimodelkan sebagai sebuah kelas serta dikirimkan secara asinkron oleh sebuah objek dan ditangkap oleh objek lainnya. Dikirimkan sebagai aksi transisi state message pada interaksi objek. Jenis-jenis event yang kedua yaitu call event, yaitu merepresentasikan pemanggilan operasi. Time event dan change event. Time event adalah event terjadi berdasarkan periode waktu tertentu, dimodelkan dengan after atau period of time. Change event terjadi karena ada kondisi yang dipenuhi, model dengan when. State selanjutnya yaitu jenis event state matching. Behavior yang menggambarkan urutan state dari objek sepanjang waktu hidupnya, event dan transisi antara state dan respon terhadap event tersebut. Menurut David Harrell, terdiri dari state, transition, activities. State transition adalah hubungan antara dua state yang mengindikasikan bahwa suatu objek
Setelah selesai melakukan suatu aksi dan akan berpindah pada aksi berikutnya. Komponen dan development diagram. Komponen diagram menunjukkan struktur dan hubungan antara komponen software termasuk ketergantungan di antara komponen-komponen tersebut. Tujuan dari komponen diagram adalah memvisualisasikan komponen dari suatu sistem, membangun file-file yang dapat dieksekusi dengan menggunakan teknik format dan reverse engineering, menjelaskan organisasi dan hubungan dari komponen. Simbol-simbol diagram komponen. Simbol-simbol diagram komponen adalah package, komponen sistem, atau package merupakan sebuah kebungkusan dari suatu atau lebih komponen. Komponen sistem, kebergantungan adalah kebergantungan antara komponen, arah panah dan mengarah komponen yang dipakai. Termuka atau interface adalah sama dengan interface pada programmer, yaitu berorientasi pada objek, yaitu sebagai antarmuka komponen yang tidak mengakses langsung komponen. Hubungan komponen package adalah ada tiga kelas, merupakan bentuk dasar struktur sistem objek oriented. Komponen adalah implementasi software dari sebuah kelas. Komponen bisa jadi merupakan implementasi dari lebih dari kelas, dari sebuah kelas. Package adalah sebuah pengelompokan konstruksi yang memungkinkan untuk mengambil konstruksi tersebut di UML dan mengumpulkan elemen tersebut secara bersama-sama. Diagram development yaitu tata letak sebuah sistem. Jadi kayak bagian-bagian data letak software, bagian hardware-nya, jadi kayak komponen-komponennya. Nah, kita harus berhubungan satu sama lain. Development diagram digunakan untuk melayani pemodelan hardware, digunakan dalam implementasi sistem, dan asosiasinya antara komponen-komponen tersebut. Biasanya antara nodes, komponen, biasanya sih diagram ditunjukkan oleh cup dan komponen bujur sangkar, dan juga asosiasi. Diagram node terdiri dari node atau node perangkat keras fisik yang digunakan untuk menyebarkan aplikasi. Diagram development banyak digunakan oleh sistem engineering. Baik utama hardware, bagian utama hardware adalah node, yaitu nama umum untuk semua jenis komputasi. Terbagi dua, yaitu prosesor dan device. Prosesor itu biasanya yang mengeksekusi komponen, sedangkan device tidak. Itu device itu alatnya, barangnya. Prosesor itu otaknya. Gitu. Nah, mengandung artefak, di mana artefak adalah manifestasi fisik dari software, biasanya file. Terima kasih dari saya, rangkuman materi SBO selama 1 semester. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.